Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, dari nikmatul iman wal islam sampai nikmatus sihhati wal faragh. Keimanan, keislaman yang masih kita rengkuh, yang masih terpatri di dalam hati dan sanubari kita, semoga terus abadi dan selamanya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan mereka. Semoga kita semua yang hadir hari ini sama, sampai mati kita tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk nabinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ketika hari itu tiba. Terakhir yang kita bahas kemarin sampai proses di mana seorang hamba dibangkitkan dari liang lahat, dibangkitkan dari kuburnya. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Semoga kita semua mati dalam keadaan iman. Orang-orang kafir ketika mereka nanti dibangkitkan, Allah ceritakan itu dalam Al-Quranul Karim, surah Yasin ayat yang ke-52.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Mereka mengatakan, aduh, betapa celakanya kami. Siapa sih yang telah membangunkan kami dari tidur panjangkan? Perkataan siapa ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya mereka shock, terkejut. Mereka dibangunkan dengan tiupan yang ditiupkan oleh malak Israfil. Pada tiupan yang khilaf di kalangan para ulama, kita sudah pernah bahas ya. Mudah-mudahan masih antum ingat perbedaan di kalangan para ulama tentang nafkhatain atau salatu nafakhat. Apakah 2 kali tiupan atau 3 kali tiupan sangkakala? Sudah lupa Ustaz, cepat sekali, baru sebulan yang lalu kita membahas ini tentang ada 2 pandangan di kalangan para ulama kita. Apakah 2 kali tiupan nanti sangkakala itu atau 3 kali tiupan? Intinya yang paling akhir untuk membangkitkan kembali seluruh makhluk. Bangsa jin termasuk diantaranya adalah bangsa manusia. Jadi kita nanti dibangkitkan pada tiupan yang terakhir. Proses bangkitnya manusia dari alam kubur. Nah, orang-orang kafir tadi mengatakan, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan benarlah para utusan, tapi telat. Kalau orang-orang kafir baru percaya, baru ngeh, baru sadar ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka, percuma keimanan itu. Oh, ternyata benar para utusan dulu yang telah sampai kepada kami menyampaikan bahwasanya hari akhir itu ada, bahwasanya kami semua harus beriman kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Oh, begini, semuanya terlambat. Semuanya telat. Dalam kondisi demikian, maka ketika seluruh manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah pernah sampaikan sekilas bagaimana kondisi dan keadaan manusia di kala itu, dalam keadaan 3 kita sampaikan. Yang pertama, hufatan, uratan, ghurlah. Tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai pun, dan kadang tidak berkhitan. 3 hal ini, 3 kondisi ini kita nanti sama seperti ketika kita dilahirkan ke permukaan bumi pertama kali. Pasti begitu. Nggak ada yang kemudian sudah pakai pakaian ketika terlahir, nggak ada. Semuanya belum berkhitan, semuanya tidak punya pakaian, dan semuanya tidak mengenakan alas kaki. Begitulah nanti kita ketika dibangkitkan pertama kali. Setelah semuanya bangkit, maka orang-orang akan digiring ke satu tempat yang dikenal dengan mahsyar. Apa? Mahsyar. Dari kata hasyara, yaitu mengumpulkan. Mahsyar, tempat perkumpulan. Di mana tempat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu tempat yang kita semua tidak tahu. Semua kita tidak tahu persisnya di mana. Pandangan sebagian para ulama di bumi Syam. Yang bumi itu sudah bukan bumi yang hari ini, dan itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48. Coba antum catat, nanti cari ayat itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48. Yauma tubaddal. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala ganti. Apa yang diganti? 2. Yang pertama langit-langit, yang kedua bumi. Hari ini kita bisa saksikan dari permukaan bumi langit yang pertama. Kita nggak pernah dan belum pernah hari ini seseorang menyaksikan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita nggak pernah. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, dan yang terakhir langit yang ketujuh. Yang kita saksikan ini baru langit yang pertama, dan kita pun belum sampai ke langit yang pertama. Jadi belum ada ceritanya manusia kecuali lagi-lagi tadi. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup, jasadan wa ruhan. Beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi pandangan yang kuat, jasadan wa ruhan, bukan hanya ruhnya saja, tapi secara jasad dan ruh. Nggak masuk akal Anda yang nggak masuk, akal Anda yang cetek, akal Anda yang kerdil, sehingga nggak masuk. Kita katakan pandangan yang kuat, jasadan wa ruhan. Terserah Allah mau diapain tuh jasad. Kon ditempuh dengan kecepatan sekian, hancur binasa, terserah Allah. Allah maha kuasa. Kok bingung? Logika kita kadang yang nggak sampai, nalar manusia. Jangan ikut-ikutan Abu Jahal. Masa bisa sampai si Muhammad? Dia kor-kor kepada Abu Bakar. Abu Bakar, sahabatmu cerita tuh tadi malam, konon katanya dia sudah sampai ke Palestina, Al-Quds, Masjid Aqsa, hanya semalam. Masuk akal nggak? Lihat, kalau agama ditimbang-timbang akal, banyak yang nggak masuk, ujung-ujungnya kita nggak beriman. Na'udzubillah. Maka jadilah kita orang-orang yang berafiliasi kepada sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pokoknya kalau kata Allah, yakini benar. Pokoknya kalau sudah kata Rasul, pasti benar. Gitu aja udah, nggak susah. Simple. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, pasti benar. Jangan kayak orang kafir tadi, percaya ketika sudah dibangkitkan dari liang kubur. Wasadaqal mursalun, benar tuh utusan. Telat ente. Kenapa nggak kemarin-kemarin kita hidup di dunia kemudian percaya kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah dibangkitkan dari liang lahat, liang kubur, dalam kondisi semacam itu, maka sudah percuma. Keimanannya tidak diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, orang-orang kafir, mereka mati dengan membawa kekufurannya kelak di hari akhir, kalau saja Allah berkehendak, nih emas satu bumi milikmu, kau ingin tebus dengan emas satu bumi ini, keimananmu kira-kira bisa dan mampu nggak ditebus? Allah terima tebusannya? Enggak. Kata Allah, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Kalau orang-orang kafir yang mati membawa kekufurannya, mereka kemudian ingin menebus keimanan yang tadinya di dunia nggak beriman, di hari akhir mau beriman, udah telat tadi kita katakan. Mereka tebus keimanan itu dengan emas sebesar bumi. Bukan yang kayak sekarang di Irian itu, bukan. Kecil, sedikit itu. Ini satu bumi, antum bayangkan emas. Saking berharganya keimanan hari ini di dunia. Jadi kehidupan di dunia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terlebih dalam memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada surah tadi, surah Ibrahim ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yauma tubaddalul ardh, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala ganti. Bumi bukan bumi yang ini lagi. Jadi bukan yang kita pijak hari ini. Karena yang kita pijak hari ini, pertama rawan gempa. Kemarin gempa nggak? Gempa. Grrr, ya kan? 6,7 skala Richter. Wallahu alam benar apa tidak, itu kan prediksi mereka, prediksi para ahli. Ya kita percaya aja karena kita bukan ahlinya. Ala kulli hal, bumi yang hari ini tidak akan sama dengan bumi yang akan datang. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardh, buminya Allah Subhanahu wa taala ganti. Bukan hanya bumi yang Allah Subhanahu wa taala ganti, begitu pula dengan langit-langitnya. Was samawat, langit-langit sudah bukan langit yang hari ini kita saksikan. Lagi-lagi terserah Allah
nggak usah bingung memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat, yang telah Allah lakukan, yang sedang Allah lakukan, dan yang akan Allah lakukan. Yang kita bingungkan itu kita sedang ngapain hari ini. Makanya jangan susah-susah mikirin Tuhan, susah-susahlah mikirin diri sendiri. Saya apa yang harus lakukan? Kemarin saya begini, gimana caranya agar kemarin bisa berlalu begitu saja, tidak membawa dosa dan kemaksiatan tidak terus ada, agar terhapus. Begitu harusnya seorang muslim. Jangan memikirkan Tuhan tuh ngapain, apa yang telah dilakukan. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sindir kepada kita semua. Jangan menanyakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat, tapi kalianlah yang akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu ketika langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti, dan semuanya dalam kondisi dan keadaan sangat mencekam. Para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, di mana semua manusia wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari itu semuanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya ciut. Yang tadinya mungkin ketika hidup di dunia menjadi seorang yang diwah-wahkan oleh manusia, raja, dirajalah, presiden lah, perdana menteri lah, gubernur lah, apalah namanya, jabatan setinggi apapun di dunia, ketika kelak di hari akhir Allah katakan, ainal muluk, aina muluk dunia, ainal jababirah, mana dulu raja-raja dunia. Ada satu hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis bagus sekali, pengingat untuk kita semua, di mana di hadis itu Rasul ceritakan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum. Allah tabaraka wa ta'ala ketika hari akhir tiba, Allah turun menghadapi manusia seluruhnya untuk memberikan keputusan dan keadilannya. Hari itu, ketika hari itu tiba, maka keputusan keadilan Allah yang hak dan yang paling benar. Karena keputusan hari ini masih bisa digugat. Sudah sidang 1, sidang 2, dan seterusnya masih bisa digugat. Keputusan hakim yang ini jangan-jangan keliru, manusiawi. Pertimbangan ke kanan ke kiri, belum lagi pertimbangan karena ada yang menyuguhkan sesuatu, sehingga yang tadinya harusnya jatuh hukuman sekian enggak jadi sekian. Manusia. Tapi pengadilan Allah, keputusan Allah tidak akan pernah salah. Hak, semua benar, tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin salah, dan Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, tidak pernah kata Allah, Allah akan mencelakai dan mendolimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Na'udzubillah. Baik. Nah, pada hari itu semua manusia akan digiring. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana dulu kata Allah kami mulai penciptaan manusia, maka hari ini kami mulai lagi. Jadi lagi-lagi kita ingin sampaikan, gimana yang sudah hancur, sudah binasa, sudah rusak, terpisah tangan dengan jasadnya yang lain, kepala sudah berada di mana, misalkan terjadi pembunuhan, mutilasi, kan banyak kejadian kan. Tapi lebih sekarang memang tanda-tanda akhir zaman, kathratul haraj, banyaknya pembantaian dan pembunuhan di mana-mana. Di sekeliling kita, tetangga ada yang mati dibunuh orang. Masya Allah. Dulu-dulu masih sedikit, bukan tidak ada pembunuhan, ada. Pertama, kemungkinan besar bisa juga karena memang media masih sedikit, informasi nggak gampang seperti semacam hari ini, mudah untuk didapatkan. Tapi selain itu memang lebih sedikit dan lebih minim pembunuhan terjadi di masa lalu ketimbang hari ini. Betapa gampang dan ringannya orang membunuh, padahal Allahu Akbar, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhir itu pengadilan yang pertama kali akan diungkap
kasus kalau antar sesama manusia fiddima, pada urusan darah, bunuh orang, mukul orang, pokoknya semualah dengan orang-orang ini. Kalau urusan dengan manusia maka masalah darah. Kalau urusannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala masalah salat. Rasulullah SAW katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama kali diperhitungkan, diungkap kasusnya tentang manusia, baik dan buruknya. Kalau urusnya dengan Tuhan, amal-amal ibadahnya yang pertama kali diungkap apa? Salat. Dihisap, dihitung dulu, gimana nih salatnya, benar apa enggak? Benar, insyaallah yang lain mudah-mudahan ikut. Karena kan logikanya sesuai dengan hadis, dengan ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia benar salatnya, harusnya tercegah tuh mau melakukan kemaksiatan, ada wazi' ad-dini dalam dirinya, ada pencegah keagamaan yang ada dan terpatri dalam hatinya perantara salat. Tapi salatnya benar, bukan salat serampangan. Intinya kan salat, Ustaz. Enggak. Lakukan sholat yang inti, jangan intinya sholat. Jadi lakukan sholat yang benar, jangan ngasal. Karena kalau cuma sekedar ngasal di masa Nabi, padahal sejatinya niatnya nggak ingin ngasal, tapi salah kata Rasul, karena hilang dan tidak adanya tumak-ninah. Karena tumak-ninah kata para ulama kita masuk dalam bagian rukun. Kalau tertinggal bisa rusak sholatnya. Makanya ada satu hadis dikenal oleh para ulama hadis kita dengan istilah al-musi salat, orang yang rusak salatnya. Masuk masjid, orang Arab pedalaman, ingin bertemu dengan Nabi, salat tahiyat masjid terlalu cepat. Tak, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Kata Rasul, salat lagi kau belum salat. Sampai 3 kali. Kata beliau, la uhsinus salat, aku enggak paham nih salat yang kayak apa yang kau inginkan ya Rasul. Enggak bisa lagi lebih bagus daripada ini. Gimana coba, tolong ajarkan kepadaku. Kata orang Arab ini. Arab pedalaman biasa begitu, kasar kalimat-kalimatnya. Rasul ajarkan, satu di antara ajaran Nabi adalah al-itminan fis salah, ketenangan, tumak-ninah dalam salat. Maka itu masuk dalam pembahasan rukun dalam salat. Tertinggal tumak-ninah, batal salat. Ketenangan tidak ada dalam salat, taktuk, nggak ada bedanya dengan ayam mematuk makanan, nggak sah salat. Jadi jangan terkecoh dengan tokoh, sosok seseorang yang kemudian diwah-wahkan oleh manusia. Kan seorang ustadz, seorang kiai, salat tarawih 7 menit, bukan 11 rakaat. Mungkin masih bisa dipikir-pikir, ada dipertimbangkan kalau 11 rakaat, masih lah, anggap aja dulu 23 rakaat 7 menit. Kayak apa salatnya? Taktuk, persis kata Nabi. Itu seburuk-buruk pencuri dalam salat. Para sahabat heran, kok bisa ada orang mencuri dalam salat? Apa maksudnya? Itu dia. La yutim ruku'aha wala sujudaha. Enggak menyempurnakan rukuknya, enggak menyempurnakan sujudnya, baru nempel ngangkat lagi. Baru ruku' naik lagi i'tidal. Enggak dapat. Maka enggak sah salat semacam ini. Jadi jangan lihat siapa pelakunya, karena pelaku bukan dalil. Pelaku bukan dalil. Dalil itu qala Allah wa ma qala Rasul. Dalilnya apa? Ustadz nggak bisa jadikan landasan dalil dalam agama. Ustadz nggak bisa, seustadz kaliber apapun. Tapi kalau sudah qala Allah, kata Allah begini, oh iya betul, itu dalil. Kata Rasul begini, itu betul dalil, selama sahih hadisnya. Baik. Maka ketika sudah dibangkitkan seluruh manusia, digiring oleh Allah Tabaraka Ta'ala ke tempat mahsyar, ke padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana dahulu kami sudah ciptakan manusia pertama kali, akan kami ulang kembali, kata Allah. Wa'dan alaina, sebagai janji dari apa yang telah kami janjikan. Karena sudah Allah janjikan bahwasanya manusia akan dibangkitkan kelak di hari akhir setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan luluh lantakkan semua isi dunia.
Allah janjikan akan kemudian dibangkitkan kemudian, itu janji Allah. Inna kunna fa'il, dan kami akan lakukan itu, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia akan digiring ke satu tempat dalam kondisi tiga, yaitu hufatan uratan ghurla, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari termasuk Imam Muslim. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia akan dikumpulkan dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat yang dikenal mahsyar tadi, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, sampai manusia yang terakhir. Nah, kalau kita lihat nanti disebutkan di satu hadis tersebut, di mana kondisi dan keadaan tanahnya, tekstur tanahnya, kontur tanahnya itu tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang kemudian menurun, tidak ada yang menaik dan tidak ada yang menurun. Enggak ada lembah, enggak ada gunung-gunungan, enggak ada bukit, semuanya rata. Tapi kita enggak perlu masuk dalam perdebatan para ulama kita, bumi itu datar apa bundar. Enggak penting-penting amat untuk bahas itu. Emang kalau datar kenapa? Kalau bulat kenapa? Kira-kira nambah keimanan pada itu sering sekali kita juga ditanya, Ustaz, bumi ini menurut bulat apa bundar? Allahu Akbar. Datar apa atau bulat? Insyaallah. Dan itu juga bukan bagian dari keakidahan yang harus dibahas secara detail. Karena ada kalimat di dalam Quran, basatnaha, madadnaha. Kami lapangkan, kami hamparkan, kata Allah. Jadi seakan-akan pengambilan dalil dari sini berarti bumi itu dah datar. Nah, itu banyak sekali di ayat, baik dalam surah An-Naba disebutkan juga oleh Allah Subhanahu, dan di banyak ayat yang lain. Tapi apakah bertentangan? Jadi datar dihamparkan di sini maksudnya enak orang beraktivitas, meskipun menurut para ahli dia berputar dengan putaran yang sangat kencang, tapi dengan putaran yang stabil dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nggak harus kita mikirkan lebih detail dalam masalah-masalah semacam ini. Kalau dia bisa menambah keimanan kita, alhamdulillah, sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya itu la ayatin liulil albab. Terjadinya peredaran, perubahan, siang jadi malam, malam jadi siang. Kemudian tentang bagaimana kondisi bumi, bagaimana Allah ciptakan bumi, dan kalau memang itu bisa menambahkan, itu bagian dari tafakkur dan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nambah apapun, maka nggak usah dipermasalahkan dengan lebih panjang dan nggak perlu diperdebatkan. Jadi ada dua kemungkinan, meskipun nampak bundarnya bundar melonjong, kata para ahli yang paham tentang geologi, tentang tanah, tentang bumi dan semacamnya, maka tidak harus kita pertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, karena sejatinya tidak bertentangan. Karena bulat, antum tahu bola dunia atau bola apa, kan bulat memang. Tapi kalau ada makhluk kecil, makhluk kerdil berada di bola itu, dikiranya lurus. Dikiranya apa? Dikiranya lurus. Tes dah. Karena kita kecil sekali jika dibandingkan dengan bumi. Kalau mungkin makhluk yang lebih besar daripada bumi mungkin akan memandang dan menyaksikannya seperti bola ataupun bundar melonjong. Tapi ketika berada di tengah bagi makhluk yang sangat kecil, maka seakan-akan dia menghampar. Dan kita semua tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Meskipun saya lebih condong pada yang mengatakan bulat, tapi lagi-lagi bukan bagian dari keakidahan kita harus percaya bulat ataupun datar. Kita kembali ke sini. Tapi intinya kelak di hari akhir semuanya akan lurus begitu saja, dan orang bisa menyaksikan orang yang paling akhir. Ini artinya semua dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih pendek, enggak ada yang lebih panjang, semuanya sama, seukuran. Jadi manusia antum hari ini mungkin berapa tingginya? 1,8. Berapa tingginya? 1,6 hari ini. Tapi kelak di hari akhir semuanya sama dan rata. Termasuk tanah, semuanya lurus. Tidak ada yang menaik dan tidak ada yang menurun. Nah, Rasul SAW katakan, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurla. Hari itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiga kondisi. Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, dan tidak berkhitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu mengatakan,
ar-rijal wan nisa, laki-laki dan wanita. Afala yanzuru ba'dun ila ba'din, apa enggak saling lirak-lirik ya Rasul, saling menyaksikan, saling melihat, saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya. Ini pertanyaan manusiawi, karena Rasul sebutkan perkara akhirat dipikirkan oleh orang-orang yang ada di dunia, sehingga wajar terbersit kondisi dan keadaan dunia. Jadi jangan langsung katakan, oh Ibunda Aisyah nggak pintar-pintar amat, konon katanya cerdas, kan begitu ya. Nggak boleh kita terbersit demikian, karena wajar, manusiawi. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk wanita sahabiah, istri Rasul SAW yang sangat cerdas. Saya tidak mungkin sebutkan satu persatu kecerdasan beliau. Kalau antum tahu, beliau termasuk manusia yang paling banyak hafalan hadisnya, setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Umar. Jadi peringkat ketiga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍah, yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan Allahu Akbar, karena ketidaksukaan orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, seperti orang-orang Rafidah, mereka coba gugurkan Islam ini dari dalam. Mana caranya? Abu Hurairah dicelanya. Ini pondasi agama. Abu Hurairah kacau agama kita. Karena kita banyak dapatkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Nah, itu yang mereka serang. Yang kedua yang mereka serang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini, kalau saja misalkan nggak benar nih dua manusia ini, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rusak, maka kita nggak ambil dari mereka. Kalau sudah kita tidak ambil, tinggal berapa agama kita? Maksudnya cara beribadah kita kepada Allah habis. Allahu Akbar. Ini dahsyatnya orang-orang Syiah Rafidah, yang mereka coba menggugurkan Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam. Baik, kita kembali. Sehingga dalam kondisi semacam ini, tidak mengenakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan kemudian orang-orang kala itu dalam keadaan tidak berkhitan, maka semua orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa tidak saling melihat ya Rasul, hari itu manusia, laki-laki pada wanita, wanita kepada laki-laki? Rasul SAW mengatakan, wahai Aisyah, asya'nu a'zamu min dhalik. Perkaranya, urusannya lebih besar dari apa yang dipikirkan manusia hari ini. Semua orang memikirkan dirinya sendiri. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, di hari itu di mana manusia-manusia akan lari dari yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu manusia akan lari dari yang lain, lari dari saudara-saudaranya, seakan-akan kayak nggak kenal saudaranya sendiri. Karena apa? Memikirkan urusannya. Anak nggak ngeh dengan orang tuanya, orang tua nggak ngeh dengan anaknya, suami dengan istri nggak ngeh. Allahu Akbar. Kita juga nggak ngeh dengan pasangan kita masing-masing, istri kepada suami, suami kepada istri, seseorang dengan saudaranya, apalagi dengan temannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Maka jalin pertemanan dan persahabatan antar kita hari ini atas dasar keimanan dan ketakwaan. Jangan hanya karena faktor ekonomi, karena satu bangsa, satu nusa, karena satu pekerjaan, karena satu kampus, karena satu sekolah, karena satu tempat mengajar dan seterusnya. Enggak itu yang kita bangun. Kita bertemu dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mempererat hubungan, menjalin silaturahim antar keluarga, antar teman, antar sahabat. Adakan kajian, saling menasihati. Ini diantara kecintaan antar sama yang kelak di hari akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan diselamatkan dari panasnya terik matahari.
Satu di antara golongan 7 itu, di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua manusia yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, bertemunya di pengajian, di majlis ta'lim, majlis ilmu, saling menasihati. Ketika teman dan sahabat karibnya melakukan kesalahan dan dosa, diingatkan, jangan dibiarkan. Udah tahu orang mau masuk jurang, malah didorong lagi. Itu nggak boleh. Maka jangan dibiarkan sahabat karib kita jatuh dalam kemaksiatan. Begini, banyak sekali orang sudah a priori duluan, nggak senang duluan dengan kita. Ketika kita mengingatkan mereka, Pak, jangan begini, ini termasuk perkara yang dilarang oleh agama. Apa yang terjadi? Menolak nasihat. Padahal agama ini dibangun atas dasar nasihat. Rasul SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Milik dan untuk siapa ya Rasul nasihat ini? Rasul mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat ini milik Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat-ayat Allah tabaraka taala, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang awam di tengah-tengah mereka. Jadi semuanya kena. Hanya bedanya kalau kita nasihat dengan Allah, nasihat ini adalah memberikan kebaikan atau kebaikan yang akan didapatkan dari perbuatan tersebut. Maka kalau dengan Allah, bukan memberikan kebaikan kepada Allah, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka patuhi semua perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah. Itu dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Nasihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah, larangan-larangan, anjuran-anjuran, ketetapan-ketetapan, kabar, informasi, berita yang dikatakan oleh Al-Qur'an, kita harus terima bulat-bulat. Maksudnya, nggak perlu lagi pikir benar nggak kata Quran, nggak usah. Sudah banyak peneliti yang sudah mengungkap kebenaran Al-Quran, jadi nggak perlu lagi kita meragukan, karena memang Allah katakan itu. Dzalikal kitab la raib, bukan la khata ya. Kalau la khata itu juga nggak mungkin ya. La raib kata Allah, tidak ada keraguan, apalagi kesalahan. Jadi nggak usah terpancing dengan beberapa pandangan orang-orang orientalis yang coba untuk mengkritisi Al-Quran. Mereka coba obok-obok itu. Mana caranya? Lihat dari segi susunan kalimat berbahasa Arab. Lihat nanti dari kaidah-kaidah. Oh, ini nggak benar nih. Berarti nggak benar ayat Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamullah, bukan firman Allah. Kenapa? Karena ada kerancuan dalam bahasa Arab. Di mana bentuk kerancuannya? Sebutkan di antara ayat yang disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, konon katanya Tuhan itu satu. Kenapa menggunakan kami? Kami biasanya untuk sesuatu yang banyak. Kami biasanya diperuntukkan untuk orang kan begitu kan? Sehingga dikritisin. Masya Allah, muncul keraguan. Jangan-jangan ada salah dalam ayat Quran nih. Jangan-jangan bahasa Arabnya salah nih. Allahu Akbar. Orientalisnya belum hatam belajar bahasa Arab, sehingga wajar berani dan berusaha untuk menyalahkan Al-Quran. Kalau dia gali lagi tentang kaidah-kaidah nahwiyah dan sarfiyah, jangankan bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia pun kadang diungkapkan dengan cara demikian. Jadi kalimat kami ini biasanya bukan hanya untuk satu, itu benar, tapi kadang diungkapkan untuk satu orang sebagai bentuk kemuliaan. Ada orang mengatakan kami biasanya melakukan ini, padahal dia sendiri yang melakukan itu. Itu sering kita lakukan untuk bentuk penghormatan. Contoh biasanya murid kepada guru. Kami ustadz, misalkan kami wahai guru melakukan ini, padahal dia sendirian yang melakukan. Menggunakan kata kami dalam bahasa Indonesia, kita nggak bicara bahasa Arab, menggunakan kami. Atau dalam bentuk perwakilan, mewakilin. Contoh ketua DKM. Biasanya nanti kalau Idul Adha, Idul Fitri gitu kan, kami menggunakan, dia sendirian.
tapi menggunakan kata kami. Ini banyak digunakan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab yang lebih kompleks lagi, yang lebih banyak lagi. Maka nanti kalau kita lihat tentang ayat Quran misalkan, Allah tidak langsung secara sendiri menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, tidak, tapi melalui perantara. Kalau belajar ini baru faham nanti. Bahkan termasuk ketika menciptakan manusia, ada yang secara langsung Allah ciptakan, ada yang melalui perantara. Makhluk manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah secara langsung, biyadaya, khalaqtu biyadaya, kata Allah. Aku ciptakan dengan kedua tanganku, siapa? Adam alaihissalam. Tapi antum langsung Allah ciptakan ceng gitu jadi antum? Enggak. Melalui siapa? Perantara. Siapa perantaranya? Bapak dan ibu. Maka muncullah kata kami. Dan suatu ini sudah dibahas oleh para ulama, kita tidak perlu dipanjangkan di sini karena bukan pembahasan kita. Kita ingin kembali ke tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan giring seluruh manusia ke satu tempat, padang mahsyar, di mana di padang mahsyar ini semua manusia akan berkumpul. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apa tidak saling memandang ya Rasul?" Kata Rasul, "Tidak." Bagaimana akan saling memandang? Karena hari itu manusia khawatir dan takut. Semua bahkan enggak sadar siapa di sekelilingnya, saking mencekamnya hari itu. Nah, semua manusia dalam keadaan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada beberapa golongan manusia. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan hari itu kepada 7 golongan manusia, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang selamat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Antum bayangkan, dekatnya matahari hari itu hanya 1 mil saja. Yang 1 mil ini para sahabat nggak mengerti yang dimaksud oleh Rasul itu apa dengan 1 mil, sehingga muncul 2 tafsiran para ulama kita. Yang pertama, mil yang dimaksud adalah al-masafah, perjalanan, jarak yang ditempuh. 1 mil 1600 meter, 1 kilometer lebih setengah, kira-kira begitu. 1 mil 1 kilometer setengah, 1 kilometer 600. Itu kalau yang dimaksud adalah masafah, jarak. Tapi kalau yang dimaksud oleh hadis itu qadru mil, itu adalah ma tuktahalu bihil ain, yang dimana mata bercelak dengannya. Celak, tahu celak mata? Ini yang paham banget tentu ibu-ibu ya. Celak itu kan macam-macam. Ada yang kira-kira seperti pensil, maka panjangnya kira-kira satu apa nih? Jengkal. Ada yang lebih pendek dari 1 jengkal ini, yang cuma hanya segini nih. Nah, itu ibu-ibu tuh yang paham tuh ya. Celak mata yang segini panjangnya, ada yang sepanjang secelak nih. Berarti kalau yang dimaksud dengan itu, para sahabat yang katakan, kami tidak tahu yang dimaksud Nabi ini apa dengan 1 mil. Apakah jarak kata mereka, atau barang yang dengan itu orang bercelak? Cuma segini nih, jarak matahari dengan ubun-ubun manusia. Tapi kita semua nggak tahu apakah masafah, karena sahabat yang nggak menginformasikan kepada kita apa yang dimaksud oleh Rasul dengan satu mil. Maka hari itu kata Rasulullah SAW, tudna syamsu yaumal qiyamah, akan didekatkan matahari dengan manusia hari akhir itu qadru milin, kira-kira 1 mil. Allahu Akbar. Panas. Kalau sudah berbicara panas, nggak usah nanti di hari akhir, hari ini saja. Kalau sudah musim panas, terik matahari menyengat, di Indonesia alhamdulillah masih enak kita musimnya. Allah Akbar. Di Jazirah Arab, di Afrika, itu bisa sampai tembus 60 derajat. Telur setengah matang dibuatnya. Panas. Allah Akbar. Bahkan dulu pernah di India, musim kering, banyak orang kehausan, mati karena kepanasan. Tahun berapa itu terjadi pemanasan global? 2000, lupa persisnya, 2018 atau 17, saya lupa. Banyak kejadian di daerah India, dapat informasi banyak orang meninggal karena kepanasan. Baru di dunia jaraknya
149 juta kilometer. Allahu Akbar. Kilometer jutaan, hampir 150 juta kilometer. Masih kita bisa rasakan terik dan panasnya matahari. Kelak di hari akhir, na'udzubillah, cuma hanya 1 mil semua kepanasan. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditolong 7 golongan. Yang bukan 7 ini nggak dapat naungan, kepanasan, sehingga sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kata Rasul SAW, ada yang sampai lututnya, sampai mata kakinya, keringatnya, bukan keringat orang lain, keringat dirinya sendiri, karena saking panasnya. Dan itu tergantung amalan masing-masing. Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 7. Satu di antaranya imamun adil. Wa fi riwayah al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin ini banyak para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Jangan hanya dianggap pemimpin itu seperti presiden, gubernur. Bukan hanya itu. Karena Rasul SAW katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal kita memimpin keluarga kita. Bapak menjadi pemimpin di rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Kita terbatas waktu. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan lain kali kita bisa sambung kembali. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Yang hak dan benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan kurang dari saya pribadi atas gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.